warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengenal beberapa provider khususnya di hosting. Jadi di hosting nanti kita akan fokus ke beberapa provider saja yang sudah pernah saya gunakan. Jadi teman-teman di sini kita belajar tentang yang baru sekali, artinya yang baru mengenal tentang domain dan hosting dan sebagainya. Kita akan mulai dulu dari providernya. Jadi yang pernah saya coba untuk provider yang ada di Indonesia ada Niaga Hoster, Domensia, Rumah Web, sama Jagoan Hosting. Jadi ada banyak sekali sebenarnya provider yang ada di Indonesia, namun yang sudah pernah saya pakai ada 4 ini, yang nanti masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Yang perlu saya garis bawahi di sini adalah konten ini pasti tidak 100% bisa memuat apa yang teman-teman harapkan, tapi dari sini kita bisa jadikan pelajaran tentang kelebihan dan kekurangannya masing-masing, di mana setiap provider punya kelebihan dan kekurangannya, yang mana nanti teman-teman bisa tentukan sendiri mau pakai yang mana. Oke, kita lanjut. Jadi untuk provider ini ada 4 yang sudah pernah saya pakai ya. Jadi kita sharingnya yang pernah saya pakai aja nanti, sehingga kedepannya bisa enak. Artinya real yang kita terapkan untuk teman-teman bisa disamakan pengalamannya seperti itu. Nah, dari beberapa provider ini, yang ini khususnya yang Niaga itu punya beberapa paket dan juga layanan yang lainnya. Nah, kita masuk ke paket ya. Jadi untuk paket di sini biasanya disebutnya mulai dari paket pelajar sampai bisnis. Sedangkan kalau di Domensia ada paket kecil, UKM sampai mikro, juga sampai ke yang paling besar ada juga di sini. Kalau di Rumah Web juga sama, jadi ada paket kecilnya juga sampai paket besar. Di Jagoan Hosting juga sama, juga ada. Nah, di masing-masing ini hanya di Domensia saja yang tidak ada paket unlimited. Jadi di sini tidak ada paket unlimited. Nah, ini tidak ada. Kalau di Rumah Web ada dan di Jagoan Hosting juga ada. Kemudian nanti kita akan bahas ya. Jadi nanti saya akan jelaskan perbedaan. Jadi perbedaan antara unlimited. Nah, unlimited ini bisa kita pahami yang dimaksud bandwidth atau kapasitas. Nah, nanti kita bahas di video yang berbeda. Karena gimmick marketing unlimited ini sebenarnya bukan 100% unlimited kapasitas, tapi ada yang namanya inodes. Nah, inodes itu apa? Nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, lanjut. Untuk harga ya, untuk harga masing-masing menurut saya relatif terjangkau. Kalau di paket yang di Niaga Hosting yang murah untuk paketnya ya paket pelajar. Kalau Domensia ada paket yang mulai dari 750 mega kalau enggak salah. Kalau di sini paket pelajar yang paling murah. Kalau Rumah Web ada yang paket kecil
Jadi ada yang paket kecil, lupa saya untuk harganya. Kemudian di hosting juga ada paket yang kecil juga. Jadi masing-masing punya punya paket kecil dan paket murah yang teman-teman bisa pilih nanti untuk di webnya masing-masing. Nah, untuk lokasi, jadi lokasi servernya ini hampir semuanya ini punya lokasi di Indonesia. Biasanya sebutnya IIX, kemudian di Singapura juga ada, sama di Amerika juga ada. Nah, di Indonesia ini juga dia punya server lagi di Jepang. Jadi di Jepang dia juga punya ada paketnya yang teman-teman kalau misalnya pengen targetnya orang sana bisa taruh di servernya di sana. Nah, bedanya apa sih? Jadi bedanya aksesnya. Jadi akses kecepatannya kalau kita tinggal di Indonesia ya kita rekomendasikan yang pakai IX. Tapi kalau kita misalnya pasar kita orang Singapura ya kita bisa taruh di Singapura, atau misalnya di Amerika ya kita bisa pakai Amerika. Ini tinggal disesuaikan aja kebutuhannya masing-masing antara targetnya. Jadi targetnya teman-teman. Kalau dari pengalaman saya untuk pengindekan di Google ini bagus di sini. Mungkin karena di sana cepat aksesnya atau apa saya juga kurang tahu riset lebih dalamnya. Tapi pengalaman di indeksnya lebih bagus di sini. Kalau untuk pasar, untuk web pencarian itu lebih lebih enak yang ini yang pernah saya pakai. Nah, untuk supportnya masing-masing ini punya punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau di Niaga punya live chat juga. Ini juga ada live chatnya. eh Oke, live chat ini ada, ini juga ada, ini juga ada, ini juga ada. Tiket, tiket juga semuanya punya tiket. Nah, cuma di yang saya kurang nyaman di jagoan hosting ini kan dia pakai robot. Jadi ada robot yang kadang kita butuh cepat solusinya, cuma jawabannya memang karena pakai robot jadi kurang kurang pas atau kurang sesuai yang kita inginkan. Semuanya hampir 24 jam nonstop. Jadi layanan untuk live chatnya ini hampir 24 jam. Teman-teman bisa kontak. Kecuali di saat pandemi ini saya kurang paham nanti peraturan masing-masing di provider bisa beda-beda. Nah, untuk pengalaman saya hampir semuanya juga ketika pakai tiket itu responnya lebih 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 lama, kurang lebih ya sekitaran 2-3 menit atau sampai 5 menit lah untuk kita mendapatkan jawaban yang balasan dari kendala yang kita hadapi. Kalau di tiket sih kita lebih detail, jadi kita bisa lebih jelaskan lagi kendala-kendalanya, kemudian gambar juga kita bisa lampirkan lebih detailnya seperti itu. Nah, tinggal teman-teman cari sesuai kebutuhannya, mana yang dirasa nyaman, kemudian providernya yang mana dan lokasi servernya mau yang mana bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Oke, itu dulu untuk informasi tentang provider hosting yang nanti kita akan bahas lagi ke lanjutan dari video ini yang nanti dimana kita harapannya bisa sampai membahas cPanel, kemudian custom email, kemudian DNS dan sebagainya yang semoga nanti bermanfaat buat teman-teman yang baru memulai mengenal tentang dunia hosting atau dunia web seperti itu. Oke, itu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.